Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10 TP2. Saya atlet Naskah Putra, absen 6. Saya Bernard Detik Sampai Setiawan, absen 8. Saya Teresus Sunandi, absen 7. Saya Dennis Pratiandra, absen 10. Saya Juliari, absen 11. Hari ini kita akan melakukan observasi di situs Sangkiran. Sangkiran adalah sebuah tempat ditemukannya fosil-fosil seperti fosil manusia purba, hewan purba, maupun fosil purbakala yang ditemukan di sini. Hingga hasil kebudayaan manusia zaman dahulu, fosil yang ditemukan menjadi bahan sebagai penelitian mengenai jejak keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Museum Sangkiran terletak di kawasan situs Sangkiran, dibagi menjadi 5 klaster. Klaster pertama adalah klaster Kririkat yang berfungsi sebagai pusat kunjungan atau visitor center yang memberikan informasi secara lengkap tentang situs Sangkiran. Kemudian ada klaster Dayu, klaster Bukuran, klaster Ngebung, klaster Manyerejo. Situs ini buka pada hari Selasa hingga hari Minggu. Situs ini berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Nah, situs Sangkiran ini berada di kaki Gunung Lawu atau berjarak 15 km dari lembah Sungai Bengawan Solo. Situs Sangkiran ditemukan pertama kali pada tahun 1864 lewat penelitian yang dilakukan oleh PEC Sekmuling. Hasil penelusuran yang dilakukan Sekmuling berupa penemuan hasil vertebrata. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Hayugurni Diogois pada tahun 1895. Namun Diogois tidak menemukan apapun. Setelah itu terjadi kekosongan penelitian di sekitar penemuan fosil pertama kali. Gustav Heilig, Raphael van Coenvold kemudian melanjutkan penelitian lewat peta geologi yang telah dibuat oleh LJJ Van Es pada tahun 1932. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kok bisa Homo erectus bisa sampai ke Indonesia. Yang pertama-tama kita harus melihat jalur penyebaran Homo erectus dan Homo sapiens. Warna merah adalah jalur migrasi Homo erectus, berasal dari Cina dan terus menyebar hingga ke Indonesia. Sedangkan jalur migrasi Homo sapiens adalah melewati Indonesia, tetapi stay di Australia. Nah, sekarang kita berbicara tentang Homo erectus, manusia penjelajah dunia yang pertama. Nah, Homo erectus adalah manusia yang pertama. Sebelum itu telah hadir Homo habilis yang diakui sebagai Deus Homo atau manusia yang pertama. Homo erectus adalah manusia pertama yang menjelajahi dunia. Hal itu dibuktikan dengan temuan fosil dan jejak budaya Homo erectus yang terluas di dunia lama. Terus bahkan ketika sampai ke pulau Indonesia, mereka harus mampu beradaptasi pada lingkungan laut dan mengembangkan teknologi pelayaran yang paling kuno dunia agar dapat menyeberangi pulau-pulau. Kesimpulannya adalah kita semua termasuk
pendatang dan tidak ada pribumi yang berasal dari Indonesia. Terima kasih. Ada di ruang pamer itu ada display area masa kemasan Homo erectus 500.000 tahun yang lalu, atau yang bisa disebut golden era of Homo erectus 500.000 tahun yang lalu. Tanpa lama-lama kita masuk ke dalam, guys. Let's go. Di sini kita akan membahas teori Yunan dan teori Nusantara yang paling relevan. Teori Yunan ini menyebar dan mengelilingi di dunia sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan penemuan fosil di tempat ini berumur sekitar 1 juta tahun yang lalu. Maka bisa disebutkan bahwa teori Nusantara ini paling relevan karena dengan melihat jangka waktu tahun ini, maka kita bisa dibilang terlebih dahulu. Berikut adalah pembuktian teori Nusantara menjadi teori yang lebih relevan. Ditemukannya one wajak man. Kedudukan manusia wajak dalam definisi manusia sering menjadi perdebatan. Awalnya manusia wajak dianggap sebagai keturunan Homo erectus di Asia yang telah berevolusi. Namun penelitian terbaru menunjukkan mereka hidup sekitar 11.000 tahun yang lalu, sehingga kini manusia wajak dianggap sebagai Homo sapiens yang bukan keturunan Homo erectus di Asia. Selain mempunyai ciri australoid, manusia wajak juga mempunyai ciri fisik mongoloid, sehingga ada yang menduga mereka adalah hasil percampuran antara penduduk awal Jawa yang berdiri seperti orang aborigin dengan pendatang baru dari daratan Asia Tenggara. Berikut adalah bukti-buktinya. Ini adalah kepala dari wajak, orang wajak. Berikut kita akan membahas tentang aspek kehidupan pada Homo erectus. Mereka sudah menjadi manusia purba yang cerdas, terbukti bisa membuat alat-alat batu handal pada zamannya. Alat batu yang berupa kapal penetak, kapal genggam, dan kapal primbas digunakan untuk pekerjaan berat seperti memotong kayu dan memotong tulang. Dan pintarnya lagi mereka membuat benda-benda tersebut ditajam dengan cara dipahat. Bro. Jadi cukup sekian untuk penjelasan kami mengenai situs Sangiran. Bika. Suaramu lebih lucu. Lagi ini berapanya, Bu? Dua 5.000, satu 3.000. Ada satu boleh. Kelang ini? Sama. Jadi satu 5.000 ya? Oh, dua? Oh, yang itu 3.000 yang itu. Ini 3.000. 5.000 yang Gustin ini. Ini 5.000. Yang ini aja, Bu. Itu aja. Bu, kalau boleh tanya ini terbuat dari bahan apa aja ya, Bu ya? Yang ini. Kalau ini apa ya? Kurang tahu ya, Mas. Berarti sama plastik diproses. Ada alasan kenapa menjual gelang? Jual gelang ya karena mau cari usaha. Mau usaha. Ini satu ya, Bu? Yang satu apa ini? Kayu yang jadi fosil. Itu alam yang asli batu kalian ini.
bukan yang asli sini. Yang asli Sangiran kan kayak gini. Ada gini. Banyak yang Masih Bu. Ini 3.000 aja. Oh ya 3. Jadi cukup sekian untuk penjelasan kami mengenai situs Sangiran. Jadi intinya kita sebagai warga negara Indonesia harus berani untuk melestarikan budaya yang ada di sini. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.